Salam kerahiman. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk baca dari nomor 270. Nasihat dari Pastor Sopocko tentang kerendahan hati, penderitaan, dan kesabaran. Jadi memang dua pastor yang sangat dekat dengan kehidupan Suster Faustina itu ada Pastor Sopocko dan Pastor Andras. Tapi melalui buku Diary Faustina kita tahu Pastor Sopocko itulah yang dipilih Tuhan, yang diberikan oleh Yesus kepada Suster Faustina untuk menjadi bapa pengakuannya, untuk menjadi pembimbing rohaninya. Bahkan Suster Faustina diberi penampakan muka dari Pastor Sopocko ini 2 kali sebelum dia bertemu langsung dengan Pastor Sopocko di Vilnius, Lithuania. Tanpa kerendahan hati, kita tidak dapat berkenan di hati Allah. Itulah nasihat dari Pastor Sopocko kepada Suster Faustina, yang juga berlaku untuk kita semua. Tanpa kerendahan hati, kita enggak mungkin berkenan di hadapan Allah. Laksanakanlah kerendahan hati tingkat ketiga. Jadi ternyata kerendahan hati itu ada beberapa tingkat. Ini menjadi masukan baru buat kita semua ya. 1. Yang dikatakan oleh Pastor Sopocko sebagai kerendahan hati tingkat 3 adalah bukan hanya dengan menahan diri untuk tidak menjelaskan. Kita kalau disalahkan atau disalahpahami atau dituduh, biasanya kita membela diri. Kita ingin menjelaskan masalahnya yang sebenarnya. Tapi di sini Pastor Sopocko bilang bukan hanya menahan diri. Jadi kamu jangan jelasin sesuatu deh walaupun kamu dituduh atau dihakimi atau ya banyak hal-hal yang terjadi ya di rekayasa. Ada satu cerita di sini Pastor Sopocko katakan kamu harus nahan diri, nggak usah menjelaskan. Bukan itu tapinya, itu kerendahan hati, tapi bukan itu kerendahan hati tingkat 3. Atau membela diri kalau dicela, seperti yang tadi saya beri contoh ya. Kita biasanya kan bela diri kalau kita dicela. Nah, hal ini pun kita tahan, tidak usah bela diri. Dan ini bukan kerendahan hati tingkat 3. Betul, itu kerendahan hati. Tapi kerendahan hati tingkat 3 adalah bersukacita kalau direndahkan. Luar biasa ya. Nasihat dari Pastor Sopocko kepada Suster Faustina. Bukan hanya membela diri, bukan hanya diam, tidak membela diri, tapi justru bersukacita, bergembira kalau direndahkan. Dan hal ini mungkin bisa terjadi kalau kita ada di dalam komunitas, kalau kita ada di dalam masyarakat. Kalau di lingkungan kecil, keluarga inti, belum tentu ada yang berani merendahkan kita. Keluarga lebih besar, mungkin juga mereka lebih saling respect, saling menghormati, tidak ingin menyinggung perasaan orang lain. Tidak terjadi. Tapi kalau kita buka diri, kita keluar dari zona nyaman kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin nggak suka sama kita. Dia merendahkan kita. Tapi pada saat kita direndahkan, bersukacita. Itulah kerendahan hati tingkat 3. Kamu akan menghadapi penolakan dan penganiayaan, kata Pastor Sopocko. Mereka akan memandang kamu sebagai orang yang histeris dan aneh. Itu tuduhan, dugaan, sikap orang ya terhadap Suster Faustina. Tapi Tuhan akan melimpahkan rahmat-Nya atas kamu. Jadi biarin aja. Ada orang menolak, ada orang menganiaya, ada orang memandang kita aneh. Biarin aja. Jangan bela diri. Karena justru di sini dikatakan biar Tuhan yang melimpahkan rahmat-Nya pada kita. Jadi kita patut bersukacita. Karya-karya Allah yang benar
selalu mendapat tantangan. Kalau kita mau melakukan karya-karya Allah, bukan berarti jalannya lurus, jalannya lancar, gampang. Justru di sini dikatakan akan mendapat tantangan dan ditandai dengan penderitaan, penolakan, ketidakpercayaan, kecurigaan. Mungkin ada maksud apa? Ada udang di balik batu, ada sesuatu yang kenapa orang ini lakukan ini? Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, cepat atau lambat, Ia akan mewujudkannya biarpun ada banyak kesulitan. Ini yang harus kita pegang. Nasihat Pastor Sopotsko untuk Suster Faustina juga berlaku untuk kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, cepat atau lambat Ia akan mewujudkannya biarpun ada banyak kesulitan. Ini suatu fakta, suatu nasihat, sesuatu yang bisa menjadi pegangan kita. Kalau berhadapan dengan kesulitan, jangan putus asa, jangan berhenti di tengah jalan. Kita lanjutkan terus karena di sini dikatakan cepat lambat Ia akan mewujudkannya. Sementara itu, bagianmu adalah mempersenjatai dirimu dengan kesabaran yang besar. Jadi bukan hanya sekedar sabar, tapi sabar yang besar. Nah, mari kita juga belajar mempersenjatai diri kita dalam berhadapan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dalam rutinitas di rumah, di kantor, di tempat pekerjaan, di tempat usaha, di komunitas, di masyarakat. Kita minta rahmat dari Tuhan, punya kesabaran yang besar. Supaya kalau kita direndahkan, kita tidak sakit hati, kita tidak marah, kita tidak kecewa, tapi bahkan usahakan untuk bisa bersukacita. Karena Tuhan sendiri yang akan melimpahkan rahmat-rahmatnya pada kita. Jadi gampangnya kita direndahkan, Tuhan kasih kita rahmat. Luar biasa. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.